Betul? Ya Pak, VLAN 5. Iya Pak. Jadi server kita ini sekarang akan kita hubungkan ke VLAN 5. Nanti mengujinya nanti bisa dari 5, bisa dari 3, 2, 1 juga bisa mengujinya, karena ini sekarang sudah terhubung oleh router ini ya. Semua network sekarang sudah dihubungkan oleh router ini. Jadi kita nanti akan, di dalam Debian kita ini, di dalam server kita ini ada beberapa layanan yang harus kita bangun. Nah, jadi kunci dari koneksi kita sekarang adalah bahwa topologi kita ini kita tambahkan satu lagi sekarang yang namanya server untuk layanan, ya. Kalau tidak salah ada layanan Samba server, ada HTTP server, ada database server, ya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini, jadi kalau kita lihat sekarang, saya jelaskan seperti biasa presentasinya. Nah, ini ada indikatornya, ada Debian 8. Ini sudah belum ya? Belum kelihatan ya? Nah, sudah Bapak Ibu kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, jadi ini Kelihatan Pak. ya, mengadministrasi server pada tingkat dasar. Nah, ini administrasi tingkat dasar. Nah, ini ada. Kemudian jadi ada Samba nanti ya Bapak Ibu, kita sudah sama-sama tahu bahwa Samba itu adalah sebuah mekanisme yang bisa menghubungkan pengaturan sistem berkas dari antara sistem operasi Linux dengan sistem operasi Microsoft, sehingga protokol berfungsi, SMBD berfungsi untuk menyesuaikan, menghantarkan pertukaran data atau pertukaran berkas sehingga berkas
Pak Din, matikan dulu Pak Din. Matikan dulu. Pak Din. Matikan dulu. Emang paruh. Pak Adin, udah. Oke, sehingga Samba dengan protokol SMBD-nya bisa berbicara, bisa pertukaran file, sistem berkas antara Linux dengan dengan Microsoft. Itu kira-kira tujuan daripada Samba server. Nah, kenapa ini harus ada ya itu untuk mengatasi perbedaan sistem penyimpanan berkas, file dan directory di antara Linux dengan Windows. Itu maksudnya. Jadi ini nanti konsep itu kita aplikasikan nanti di sebuah layanan server, file-file yang disediakan di Linux, kemudian kita bisa mengambilnya atau menguploadnya ke sebuah server di Linux tadi, dan kita bisa dilayani dengan SMB client baik di Linux sendiri maupun di Microsoft. Itu. Kemudian ada yang namanya dengan NetGUI yang merupakan non-routable protocol yang bersifat broadcast based dalam proses file dan file sharing. Nah, pada saat proses sharing itu terjadi, ada protokol yang namanya NetGUI ya, yang menghubungkan antara Linux dengan Windows. Jadi sesungguhnya bahwa protokol NetGUI ini adalah protokol yang sudah lama sekali ya, dan tapi masih sampai sekarang masih tetap dipertahankan, bahkan masih tetap dikembangkan, khususnya di Linux Debian ya, yang kita gunakan sekarang ini. Ada istilah mail slot, adalah proses unidirectional komunikasi yang memungkinkan setiap network di desktop kita dapat melihat komputer mana saja yang sedang online. Analoginya dan ini sama seperti kalau satu komputer online akan terus mengabarkan berita ke teman-teman dalam satu domain. Sedangkan name PIP adalah proses bidirectional komunikasi. Nah, tapi ini konsep ini tidak seluruhnya ada di Samba ya, di Samba server. Tidak harus dengan protokol yang lain. Nah, jadi pada intinya sebenarnya yang mau kita aplikasikan nanti adalah bagaimana desktop dari penampilan folder kita yang sudah kita sharing itu nanti akan tertampil di klien secara gamblang, kelihatan di desktop dan folder yang sudah tersharing itu, dan kita bisa mengeksekusinya apakah sudah diizinkan atau belum. Itu sebenarnya inti daripada untuk Samba sharingnya. Nah, seperti biasa, kalau teman-teman sudah terbiasa dengan Debian ya. Ini kalau tidak salah di kelas 2 atau di kelas 1 ya, di sistem operasi jaringan ini, teman-teman. Kelas 2, Pak. Kelas 2, Pak. Kelas 11, Pak. Kelas 11 ya. Sorry. Yes, maaf, ini ditulisnya ini Debian 8, tetapi kita sudah menggunakan Debian 10 ya, supaya kita tidak telat. Iya, Pak.
Jadi kita nanti menginstalkan Samba dan Samba kliennya. Nah, jadi kita menginstalkan Samba dengan Samba klien. Nah, ketik install Samba. Nah, sebelumnya teman-teman kalau mau menginstal ini nanti ada jadi pilihan Bapak Ibu, apakah nanti menginstalnya lewat DVD atau lewat networking atau lewat internet. Bapak Ibu harus memeriksanya itu nanti di di shortlistnya ya. Kalau kita lihat di sini sekarang, ya, seperti kalau di modul kita disuruh untuk membuat listnya itu di ini ya, di Kartolo ya. Iya, Pak. Iya, di Kartolo, Pak. Ya, Kartolo. Berarti kalau di Kartolo Bapak Ibu juga harus yakin berarti Nah, ini saya tutup dulu. Nah, ini saya kira nanti ini saya lanjutkan. Misalnya, kemudian kita membuat konfigurasi yang sederhana, ya, yang kita hanya sharing, kita hanya membuat sharing untuk Samba ini sebuah folder staff, ya, sebuah folder staff untuk menyimpan file-file atau directory yang secara sengaja kita buatkan. Yang di browsable yes, itu formatnya, ditulisi, dibaca yes, case no, public no, hanya bisa di read only no. Ya, jadi tapi sebelum konfigurasi kita disuruh di sini mengamankan dulu konfigurasi supaya nanti kalau ada kesalahan masih kita bisa ambil yang aslinya. Nah, kemudian permissionnya juga kita harus rubah, ya. Ini juga keliru ini. Harusnya Ciamot 77 OPT staff ya, teman-teman ya. Ini keliru. Nah, nanti mengujinya kita bisa dari window dengan menuliskan contoh. Ini contoh saja ya, bukan IP address yang sesungguhnya. Karena kita berbeda-beda tuh IP address-nya. 192, 168. Oke, nanti silahkan ini dari run ini juga bisa langsung, dari menyobanya dari web juga bisa, seperti ini. Nah, contoh misalnya nih, oke. Nah, selanjutnya kita juga disuruh membuat web server ya. Berarti Bapak Ibu juga nanti harus aplikasi yang berikutnya, Bapak Ibu, kita harus membuat server atau HTTP server, dan kemudian kita nanti disuruh untuk membuat public HTML. Nah, itu saya kira itu sangat berguna kalau misalkan kita mempunyai sebuah server, nanti webnya kita bisa numpang di sana. Kalau misalnya ada 10 guru, maka mungkin 10 guru itu kita bisa buatkan webnya dan menumpang di web server induknya gitu. Misalnya kalau webnya misalkan SMKN 1 Jogja misalnya, maka gurunya kita buat Rudi misalkan. Jadi itu adalah webnya Bapak Rudi di SMK Jogja. Jadi gurunya masih ada, kita bisa menumpangkan di situ banyak web-web dari setiap guru yang mungkin sangat bermanfaat bagi
siswa-siswa kita di sekolah. Ya, itu jadi itu namanya dengan public HTML, sebuah teknik web yang bisa diurutkan berdasarkan public HTML-nya. Nah, kemudian ini konsep-konsep ini saya kira tidak Bapak Ibu sudah tahu ini ya untuk apa itu web server. Kemudian instalasinya nanti Apache-nya kita menginstalkan juga PHP 7 ya. Nah, teman-teman Bapak Ibu bisa melihat sekarang di sini bahwa yang biasa kita menginstalkan the base apa MySQL ya MySQL server. ya gimana Pak? Ya, hanya MySQL server, Pak. Ya, sekarang iya betul Bapak Mariana. Benar. Jadi sekarang sudah namanya sudah MariaDB server gitu ya? Iya. Yang biasa. Maria. Itu sesudah di Debian yang terakhir sekarang kita tidak menemukan lagi MySQL server. Jadi apakah boleh ini di install satu-satu? Ya silakan, boleh saja. Pas dulu, PHP 3 dulu, MariaDB server terakhir boleh. Silakan teknik menginstalnya, silakan bisa Bapak Ibu kombinasikan. Nah, nanti kebetulan kita tidak perlu disuruh membuat DNS ya, kita langsung saja nanti mencobanya dengan sesuai dengan nomor IP address kita. Nah, ini berarti kita nanti membuat IP address kita itu adalah nomor 13.1 ya. Nah, selanjutnya jadi aplikasi kita tadi Bapak Ibu, pertama ada Samba, ada HTTP server, dan ada HTTP server itu ada public HTML ya, dan kemudian nanti server ini DB server ya, MariaDB, tetapi tidak usah kita membuat aplikasinya, kita hanya menguji bahwa server kita itu sudah berjalan dengan baik dan benar. Oke. Nah, berarti Bapak Ibu sekarang kita oke. Bapak Ibu sekarang berarti Bapak ini kebetulan yang punya saya sudah saya hapus dulu. Nah, Debian server saya ini Bapak Ibu tadi mengambilnya ada sama seperti agak berbeda sedikit karena kita disuruh menginstal Debian ini di tempatnya ya. Kita disuruh membuka dari sini seperti kita membuat window ya, window 7 itu mengeksekusinya sampai ke Debian 1. Kalau Bapak Ibu kemarin itu masih tetap bermasalah, susah mengambilnya, saran saya Bapak Ibu juga bisa mengkopikan ke servernya, ke GNS web servernya itu dengan cara mengkopikan dengan WinCP untuk Debian 10-nya, sehingga nanti itu bisa lebih mudah, sudah bisa dicari itu ya. Nah, berarti di Debian ini Bapak Ibu nanti saya sudah ini dapat, nanti ini kita hubungkan ke
Ke mana kita hubungkan ini? Pak. Pilihan 5. Dan 5 ya. Pilihan 5. Berarti di Ethernet 7 ya. Betul di sini ya? Iya. Iya Pak, betul Pak. Iya, kalau yang 10 port di port 7 dia Pak. Tapi kalau yang 15 dia di 11. Kalau Ya. untuk pilihan 5-nya. Iya, sesuai KP4E3 kemarin. Betul. Nah, itu kalau mengikuti KP kemarin kan kita di situ ya. Ya. Nah, berarti Debian ini juga sebenarnya kalau ini kita colokkan ke sini, sebenarnya Debian bisa mendapatkan IP itu. Aduh. Halo? Tidak, Pak. Ya? Tidak, Pak. Karena karena tidak DHCP, Pak. Ya. Maksudnya di jalur pilihan 5 itu sebenarnya ada DHCP server kan? Betul tidak? Kalau dari mikrotiknya enggak Pak, Ether 5 kita enggak kasih DHCP Pak. Iya. Kalau di modul tidak, Pak, disuruh. Tidak disuruh ya? Enggak Pak, enggak. Oke. Tapi nomornya sekarang kalau di pilihan 7 nomor berapa? Pilihan 5. Nah, ini yang disuruh kita ini kan nomornya adalah 13.1 ya? Pak. Betul ya? Iya, Pak. Iya. Berarti Debian kita ini sekarang kita harus atur dulu. Tergantung networknya Pak, rencanaannya. Ya. Ini kelihatan kecil sekali ya? Iya Pak, enggak apa-apa. Olahraga mata Pak. Kelihatan jelas. Kelihatan Pak. Iya. Dimaksimize aja Pak. Dimaksimal. Udah kelihatan kok Pak, memang seperti itu Pak. Nggak kelihatan ya? Iya Pak. Udah. Bisa. Ini juga kecil tuh. Iya. Memang HP segitu maksimal Pak. Kelihatan kok Pak. Bisa kelihatan, Pak. Bisa kelihatan. Kelihatan Bisa. Pak, kelihatan. Memang ya saya kecil jadi susah kelihatan. Pengetikan Bapak di verbal aja Pak. Iya Pak? Diverbalkan aja. Di sini juga ada yang nggak ada ya, nggak ada view-nya untuk memperbesar huruf ini. Semua aja. Kamu colok kan jadi Kalau tidak salah itu bisa dipakai Pak, skala plus itu. skala plus. Kaca pembesar mungkin Pak. Scale in. Ya ini dia seperti ini. Udah cukup Ya. besar Pak. Nah, Jadi besar sekali saya nih. Dikecilin lagi Pak, dikecilin skalanya. Segini Ya, coba Pak. bisa. Ya, cukup, Pak. Pak.
kelihatan. Enak sudah, Cukup, Pak, enak. cukup. Udah. Jadi sebenarnya kita harus ini ya, harus membuat IP address dulu ya. Iya, Pak, betul. Lihat ethernya dulu Pak, baru buat anunya, IP-nya. Oh, mau lihat ENS-nya dulu. Iya Pak. Nah ini namanya ENS ya. Ethernetnya di kodenya namanya ENS 3, bukan 33 tapi ENS 3 ya. Oke, nano. Nah, oh ini sudah saya tulis kemarin. Nah ini ENS 3 ya seperti ini, kayaknya formasinya persis seperti yang di modul itu, gateway-nya. Nah, kenapa ini harus pertama sekarang? Karena gini, kita harus yakinkan dulu bahwa segera Debian kita ini harus bisa terkoneksi ke internet, begitu ya? Karena kita menginstalnya lewat internet. Kalau dengan menggunakan kartolo ya seperti di apa namanya di modul kita itu, berarti kita harus segera bisa menghubungkan Debian kita ini ke internet, gitu. Nah, coba. Iya. Nah, ini nomor kita adalah sekarang nggak ada ya. Sistem CTL restart networking. Bentar. Ya, sebentar ya saya bilang. Karena sini ya, nanti saya telepon ya. Kemudian, nah ini nomor kita sekarang adalah 192.168.13.1. Itu kita harus segera yakinkan bahwa menurut ini kita harus segera terhubung ke internet supaya bisa kita menginstal aplikasinya lewat web atau dengan repositori yang sudah ditunjukkan di modul kita ya. Oke, jadi ini link ke Google. Kelihatan. Destination berarti di sini ini tidak benar hubungannya. Ke 5 ke 6 ini 5 6 7 ini sudah terhubung. Coba saya ini kemana? Coba ini saya putus dulu ya.
ke sini misalnya. Coba tumpangkan di sini dulu ya, bentar ya. Apakah dia bisa Iya, Pak. terhubung? Ya. IP-nya beda, Pak. Hah? IP-nya beda, Pak. Iya, networknya. Pak, itu kan pilihannya beda, Pak, IP networknya. Dipilihnya ya? Betul, Pak. Harusnya dipilih 7 ya? Pilihan 5. Dipilih 5 ya? Iya. 5. Kalau ngikut Oh, cepat sekali. Saya juga belum menginstalnya saja, belum beres. Pak Tri sudah beres. Mumpung libur kemarin. Tapi begini Bapak Ibu ya, tadi Pak Julian sudah buka, tidak apa-apa, saya persilakan saja. Saya tidak diktator, jadi harus di camp itu enggak ya. Silakan nanti Bapak Ibu diinstal di VMware seperti Windows kemarin ya, Windows 7-nya Bapak bawakan nanti sudah beres. Nah, kalau di VMware kan bisa saja nanti menginstal repositorinya pakai DVD kan Pak Julian ya. Ya, nanti Bapak Ibu kita bisa mengambil sambanya dari DVD, bisa mengambil Apache-nya dari DVD, bisa MariaDB-nya, database servernya juga dari DVD. Silahkan ambil dari sana. Nanti udah beres, seperti yang saya bilang tadi, udah jadi benar-benar jadi server dia. Bapak tinggal bawa dan colokkan ke pilihan 5, begitu ya. Silahkan dengan cara seperti itu, saya kira lebih ringan. Nanti sumber daya komputer kita juga mungkin bisa lebih irit kalau dengan cara seperti itu. Ya. Ada yang lain? Masalahnya Bang, kita kan nggak dikasih DVD ISO 1, 2, dan 3-nya. Jadi kita harus download dari luar gitu loh Pak. Kalau kendalanya yang banyak itu adalah di repository sebenarnya. Jadi pada saat tidak connect ke internet, teman-teman itu kebanyakan stuck-nya di sana. Oke. Ya. Pak Marpau ya. Punya DVD Debian 10 berapa yang sudah ada 3? Ada enggak? Ada sih Pak. Ya. Bapak pakai itu saja. Artinya gini Pak Marpau, tidak usah harus 10 3 gitu. Pak Marpau ya. Misalnya sudah mempunyai DVD 10.00, sudah ada 3 misalnya. Ya. Ya. Bapak silakan itu saja pakai. Baik. Ya, boleh seperti itu. Karena memang mendownload satu DVD kan 4, sekian giga ya, nggak berat juga. Nah, jadi kalau teman-teman sudah punya 10 sekian, silakan ambil ya, nggak apa-apa. Tidak harus sama untuk Debiannya. Atau nanti yang DVD 2, DVD 3-nya itu kan nanti tidak usah kalau jadi ala-ala nanti di download.
Bagaimana? Ada yang lain? Nah, jadi sekali lagi teman-teman, ini pertemuan kita yang terakhir ini. Jadi tapi saya yakin teman-teman sudah biasa itu dengan Debian. Jadi tekniknya hanya begitu saja. Servernya diberesin di luar dulu, baru bawakan ke Genestry, sambungkan. Itu saja, saya kira seperti itu. Lebih praktis. Kalau enggak itu Pak Tuan, yang dinyanyi Pak routernya servernya kan dulu gitu, jadi nggak berat itu. Oh, pada saat uji coba. Tapi gini Pak Ubedillah, yang sensasinya ya, ibarat mancing nih, memancing, sensasinya itu di situ bergabung semua. Itu sensasinya. Kalau Pak udah bilang antara klien dengan server Debiannya sudah biasa itu Pak. Bapak sudah sering menguruskan itu, ya kan? Tapi nanti sekarang ini ada sensasi yang baru. Tersambung semua dengan yang lain-lain, itu sensasinya. Baru nanti wax. Ada jor-jorannya gitu loh. Pas ini ya Pak, pas ngupdate, pas apa namanya ke repository gitu posisinya. Nanti baru kalau umpama udah berhasil semua, baru dinyalakan gitu untuk meringankan. Oh iya, iya betul. Prosesnya. Betul Pak. Nanti kalau sudah beres, makanya saya bilang tadi sudah beres misalnya Debiannya, untuk urusan Debiannya udah beres, layanannya sudah beres, sudah dicoba di luar misalnya gitu ya. Bapak tinggal sambungkan. Nah itu enggak apa-apa. Nanti baru coba lagi ulang. Bapak coba lagi ulang di topologi yang sesungguhnya. Betul. Nah, uji coba terakhir. Gitu. Itu ada Pak. Ya benar Pak. Betul. Ada yang lain ibu-ibu? Saya suka suaranya ibu-ibu. Ya, Ini Pak. si Pak Dadang hanya ketawa terus, ini nggak ada orangnya nih. Pak Dadang. Saya kira senyum Pak Dadang itu tahu palsu Ada. suara gambarnya. Ada Pak, ada. Standby. Pak Dadang senyumnya Iya. palsu. Ada ini yang asli ini. Ini yang asli, ada yang asli. Iya, yang asli. Standby terus ada Pak. Oh iya Pak. Yang lain ada? Beres sudah? Jadi artinya gini, Ibu ya, mohon pertemuan kita ini. Ya silakan. Pak siapa nih? Pak Ubed? Oh Pak Ahmad. Gimana Pak Ahmad? Loh itu loh, tadi kalau tidak salah sudah saya sarankan seperti itu ya. Jadi nanti di topologi Genestry-nya itu Bapak tetap sambungkan, tetapi Bapak bereskan dulu di VMware supaya nanti tinggal menghubungkannya, membawa servernya itu ke Genestry gitu loh Pak. Ya. Pada saat Pak Ahmad membawanya itu dari VMware, ya Bapak apprance-nya yaitu menggunakan VMware, jangan pakai QEMU. Seperti Pak adapternya kan sudah ketemu kemarin dengan teman-teman, sudah didiskusikan itu pakai VMnet 7. Ya. Koneksinya pertahankan itu dari VMnet 7 ke VMnet 7. Itu seperti mau saya tunjukkan Pak.
Ya, bentar. Kalau tidak salah teman-teman Pak, siapa namanya Pak kemarin yang Pak Tri yang tunjukkan itu Pak Tri? Pak Idam, Pak. Pak Idamnya ada? Pak Idamnya nggak ada ya? Ada Pak. Ada? Ada Pak, ada. Tolong jelaskan ke Pak ini tadi Pak Ahmad tadi itu. Nah. Iya, siap Pak, siap. Nah, jadi pada saat di ini Pak, di apa dulu di virtual network editornya, kalau tidak salah pada saat iya, di sini, saya dengan Pak Ridwan kan pada saat di sini Bapak cocokkan ini ya. Iya. Ini Bapak cocokkan. Bisa saja kalau seperti saya menggunakan PMNet 2 tidak apa-apa. Pak siapa tadi Pak Ahmad? Pak Ahmad, halo Pak Ahmad, ya bisa lihat? Bisa lihat ini? Nah, jadi apa mengkoneksikan itu PMNet 2 ke PMNet 2? Atau misalnya seperti Pak teman-teman kemarin pakai dari 7 ke 7 Pak Idam ya? Iya Pak. Ya, begitu caranya ya. Jadi seperti pada saat Bapak mengambil dari sini, misalnya yang mau ini Debian nih, PMNet-nya setting dulu di sini hubungan koneksi di Ethernet-nya, di PMNet-nya nomor berapa gitu ya. Oke. Ya. Ya. Dari PMNet 2 ke PMNet 2. Oke. Nah, nanti kalau kurang jelas lagi komunikasi dengan Pak Idam. Ya. Pak Idam pakarnya. Ya. Oh. Pak tidak apa-apa. Pak ngomong di grup. Beda grup Bapak ya? Pak Idam kelas B, Pak. Tanya ke negara Pak. ketua kelasnya siapa? Baik. Ahmad Pagi. Julia. Ahmad, Ya, Pak. ketua kelasnya Pak Yulia atau Pak Pak Adi? Heru, Pak sama Pak Heru. Nanti komunikasi dengan Pak Yulia. Boleh saya sarankan sedikit, Pak? Iya. Begini, Pak. Pengalaman saya, jadi saya install dulu di VMware. Jadi aplikasinya, Pak. Jadi aplikasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan terkoneksinya ke repository. Artinya Apache kita install dulu, Samba kita install dulu, MariaDB dan sebagainya. Nah kemudian setelah itu kita copy PM-nya itu ke Kemu, Pak. Pakai itu apa namanya WinSCP. Nah kemudian kita load, kita panggil PMDK-nya dari Debian, dan itu sangat efektif, Pak. Dan itu saya pakai, dan tidak pakai VMware, kita pakai Kemu itu. Jadi itu yang saya lakukan, dan itu berjalan dengan lancar, Pak. Sehingga tidak menuju ke repository lagi, Pak. Iya, betul. Cara juga boleh. Nanti komunikasi saja, Pak Ubedia. Iya. Boleh, Pak Ubedi dengan cara itu juga boleh. Ya. Jadi agak berbeda dengan Ya. halo, berisik ya. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf sampai di sini dulu pertemuan kita untuk materi ini.
silakan nanti didiskusikan dengan teman-teman yang sudah paham persoalan ini. Saya mohon memberi sharing lah dengan teman-teman, dengan lain supaya sama-sama kita sukses semua ya. Amin. Ya. Jadi kami menunggu nanti hasil Bapak itu, dan selanjutnya nanti mudah-mudahan dari akhir program ini sesuai dengan rencana dari pimpinan kita, semua peserta-peserta bahwa angkatan 1 dan angkatan 2 itu ada rencananya dulu, planningnya awalnya dulu kan mau diuji kompetensi semua, karena uji kompetensi itu tidak bisa dilakukan kalau daring. Jadi harus selesai dulu, supaya pergi dulu si coronanya, baru bisa kita lakukan tindak lanjutnya. Jadi kalau uji komnya harus benar-benar Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa terencana dengan baik, kita bisa bertemu lagi nanti di BMTI ya. Bapak Ibu, sekali lagi BMTI sudah ganti nama jadi Balai Besar ya. Jadi bukan lagi P4TK tetapi Balai Besar. Jadi bukan balai kecil ya, tapi balai besar. Balai besar pengembangan pemberdayaan vokasi, penjaminan mutu, pendidikan vokasi. Tetapi kalau Bapak Ibu sekarang kalau kita baca-baca tupoksinya, sekarang P4TK itu justru lebih leluasa masuk ke SMK. Biar Bapak Ibu tahu sekarang bukan lagi hanya guru yang bisa Pak Gabe sentuh, tetapi siswanya juga bisa disentuh. Kalau dulu saya tidak bisa menyentuh siswa Bapak Ibu, paling jadi juri doang ya. Itu pun juri karena diundang oleh teman-teman dinas gitu ya. Tapi sekarang kita bisa langsung menyentuh siswa. Jadi kita secara bersama-sama sekarang dengan Bapak Ibu membina siswa itu. Sama-sama tugas kita sekarang menaikkan hasil belajar dari siswa-siswa itu. Kita bisa masuk ke dalam. Nah, bahkan bukan hanya itu, Balai Besar juga nanti akan bisa lebih eksplor bekerja sama masalah kejuruan dengan industri bersama-sama dengan Bapak Ibu. Sekarang juga gandengannya itu harus benar-benar connect dengan industri. Jadi kita secara bersama-sama mengeksplor semua unit-unit kompetensinya itu yang diperlukan oleh industri, dan itu yang mau kita kemas nanti jadi kompetensi lulusan dari siswa-siswa kita. Itu Bapak Ibu ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu akan semakin semangat walaupun dengan kondisi situasi sekarang, masih tetap semangat untuk meningkatkan prestasi siswa, mau di Bapak Ibu menggunakan belajar dengan Google Classroom, mau dengan Pikon dengan cara seperti ini, Bapak Ibu akan tetap semangat untuk membina anak-anak kita. Kan begitu Bapak Ibu ya? Semangat ya? Ya. Jadi saya harapkan teman-teman pertemuan kita ini, toh juga teman-teman di lain tempat pasti kita bisa bertemu lagi, bukan hanya pertemuan yang terakhir ini, tapi akan tetap kita bisa komunikasi. Ya, tapi untuk sementara ini, Bapak Iwan tadi sudah jelaskan bahwa ini adalah Pikon kita yang 11 dan 12 digabung jadi satu, digabung lagi dengan 2 kelas. Karena untuk itu mohon maaf dengan kesempatan ini, semuanya saya yakin nanti teman-teman pasti sukses semua. Ya, kami menunggu hasil-hasil pekerjaan Bapak Ibu. Ya, oke? Amin, 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 Pak. Untuk itu saya serahkan ke Pak Iwan, mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, baik Pak Gabe, terima kasih atas paparannya. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini untuk daring sudah kita selesaikan. Jadi dari KP 1 sampai KP 6 ya,
sudah disampaikan, tinggal Bapak Ibu sekalian silahkan mendiskusikan untuk materi KP6 ini, dan kami tunggu terakhir itu hari Jumat. Harapan kami Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah menyelesaikan sebelum hari Jumat ya. Karena kalau hari Jumat itu mepet untuk persiapan Bapak Ibu menghadapi melaksanakan tes akhir. Jadi kalaulah misalkan hari Rabu atau Kamis Bapak Ibu sudah menyelesaikan, langsung dikirimkan saja biar kami nanti yang menyelesaikan atau menilai tugas-tugas Bapak Ibu sekalian. Kemudian jangan lupa tes formatif juga itu sudah dilaksanakan setelah Bapak Ibu kirim. Karena kalau tidak salah itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu Bapak Ibu sudah masuk atau melaksanakan tes. Ibu tolong dibaca-baca kembali ya dari KP1 sampai KP6. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kemudahan, diberi kelancaran dan nilai yang bagus ya. Sehingga pas post tesnya itu harapan kami 100 semua ya, kayak di tes formatif Bapak Ibu banyak yang mendapatkan 100. Amin. Bapak Ibu dari kami ya, ada barangkali ada yang dari kekurangan-kekurangan ini kami mohon maaf, dan terima kasih kepada Pak Juli dan kawan-kawan, kemudian Pak Adib dan kawan-kawan juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas kerjasamanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sukses melaksanakan menyelesaikan daring ini. Kemudian kepada Pak Wawan, Bu Agus ya, kemudian Pak Bubun dan Pak Adin juga kami mengucapkan terima kasih sebagai fasilitator memfasilitasi kami sehingga pelaksanaan Pikon atau mentoring ini dapat dilaksanakan baik ya. Mudah-mudahan semua mendapatkan rahmat Bapak Ibu. Dari kami cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan, kelancaran dan kesehatan. Jangan lupa Bapak Ibu ya. Dan terakhir Bapak Ibu semua tugas-tugas usahanya sudah, untuk tes formatif sudah, nanti tinggal tes akhir. Dan jangan lupa yang utama ya, Bapak Ibu sekalian ini tetap berdoa ya, supaya Bapak Ibu dan kita semua diberi keberhasilan atau kesuksesan. Baik, sekalian mengucapkan selamat mengerjakan tugas dan selamat mengerjakan tes akhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan depan. Pak Komandan Pak Adib. Yang statik dinamik itu Pak. Apa lagi? Yang KP5 statik dinamik itu. Emang tes formatifnya udah dibuka ya? Yang 6 sudah kayaknya itu Pak. Udah nyoba. Belum, baru mau start Pak. Udah. Capek. Sudah selesai kelihatannya Pak. Belum nyoba, saya buka aja belum. Ini baru lagi.